Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang penghasilan YouTube ya teman-teman. Berapa sih penghasilan YouTube dengan subscriber di atas 100.000 subscriber ya teman-teman. Di sini banyak yang bertanya, "Mas, kalau udah 100.000 pasti penghasilannya gede dong?" Enggak juga teman-teman. Jadi penghasilan YouTube atau penghasilan kita dari YouTube itu bukan berdasarkan dari subscriber teman-teman. Ada beberapa yang mempengaruhi channel kita atau video kita yang bisa mendapatkan penghasilan besar. Nah, di sini saya akan coba terangkan teman-teman, ada 3 faktor ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi penghasilan kita itu menjadi besar atau tidak. Nah, kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya yang Faily Tutorial, itu viewersnya kecil ya, tapi penghasilannya sungguh luar biasa. Teman-teman bisa cek deh di Facebook saya pernah membuat screenshot atau penghasilan dari satu video aja yang video tontonnya itu hanya berdurasi sekitar 8 menit lebih dan yang nonton itu hanya 1 juta lebih. Itu penghasilannya mencapai 55 juta teman-teman dengan satu video. Tapi kalau saya prediksi sebenarnya rata-rata penghasilan YouTube itu dengan 1 juta tonton itu rata-rata kalau menurut saya sekitar 5 jutaan aja sih. Tapi sungguh luar biasa, dari satu video saya itu bisa mencapai 55 juta. Nah, di sini saya akan coba terangkan teman-teman, ada 3 faktor yang mempengaruhi penghasilan kita yang bisa membuat penghasilan kita itu besar. Yang pertama adalah jenis konten teman-teman. Jenis konten di sini, konten apa sih yang mempengaruhi nilai CPC? CPC itu adalah nilai klik iklan ya teman-teman, bahasa mudahnya seperti itu ya. Jadi kalau orang ngeklik iklan di YouTube, yang ngeklik iklan tuh memang nggak banyak sih, tapi bukan dari klik aja. Dari iklan yang diputar itu kita sudah memiliki atau mendapatkan penghasilan dari situ, walaupun nggak besar ya. Kalau diklik baru besar ya. Nah, nilai kliknya itu kenapa mempengaruhi dari jenis konten. Nah, di sini dari jenis konten itu iklan-iklan yang nilainya besar akan tampil teman-teman. Yang pertama yang mempengaruhi nilai iklan itu yang tampil besar itu adalah pembahasan tentang uang. Jadi apapun itu, konten apapun itu buat teman sobatku sekalian yang membahas tentang uang, yang membahas tentang bisnis, yang membahas tentang penghasilan apapun itu rata-rata nilai CPC-nya gede. Kenapa saya bilang gede? Karena di situ para pengiklan itu rata-rata menjual produk ataupun sejenisnya seperti teman-teman ya, seperti bisnis apapun itu akan diiklankan dan dia berani bayar besar untuk mendapatkan viewers atau mendapatkan orang baru yang datang ke produknya dia, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau CPC-nya gede itu kita bahas tentang uang atau bahas tentang bisnis yang potensinya untuk menampilkan iklan yang nilainya besar. Nah, kenapa kok nilai CPC-nya kecil Mas punya saya? Padahal saya sudah rajin upload video. Nah, rajin upload video itu tidak mempengaruhi teman-teman. Karena apa? Nilai CPC ini pengaruhnya terhadap iklan yang tampil. Nah, nilai CPC yang kecil itu biasanya kontennya itu seputar apa? Biasanya yang pertama ya, konten teman-teman itu biasanya kalau nilai CPC-nya kecil itu yang pertama adalah yang membahas tentang game. Game itu yang nonton siapa? Game itu biasanya yang targetnya itu anak-anak atau orang-orang yang bukan dewasa, orang yang bekerja. Ada sih orang dewasa tapi kemungkinannya kecil sekali. Kalau teman-teman kontennya itu bahas game, memang sih viewersnya gede, tapi di situ penghasilannya kecil kalau nilai CPC-nya kecil. Itu yang berikutnya adalah teman-teman itu membahas tentang keseharian. Tapi kalau keseharian itu mengarah ke sebuah produk itu biasanya itu bisa mempengaruhi menampilkan iklan dengan nilai CPC yang gede. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jenis konten itu sangat mempengaruhi. Kalau teman-teman kontennya tentang mancing, nah kalau teman-teman itu bahas tentang peralatan pancing, kemungkinan banyak sekali iklan-iklan yang menawarkan jasa penjualan peralatan pancing itu akan tampil seperti itu ya. Jadi teman-teman itu kalau seumpamanya membuat konten, coba arahkan supaya iklan-iklan yang berhubungan dengan konten teman-teman itu bisa tampil. Salah satu contoh juga tentang bunga. Bunga itu kalau kita bahas tentang jenisnya, bahas tentang harganya, kemungkinan kita bisa mendapatkan nilai CPC yang gede dari periklanan-periklanan yang tampil di video kita. Tapi kalau teman-teman itu bahasnya seputar tentang game, habis itu teman-teman ngevlog bersama anak-anak, habis itu yang apalagi kalau ada orang dewasa, ibu-ibu atau orang tua itu membuat konten itu anaknya dijadikan media untuk membuat konten. Memang sih lucu, viewersnya bisa banyak, tapi nilai CPC-nya kecil. Karena apa?
nggak tertarget teman-teman. Apalagi kalau semuanya yang nonton itu banyak rata-rata anak-anak, kayak apa konten game tersebut, itu nilai CPC-nya kecil karena pengiklan nggak akan mau. Pengiklan nggak akan mau rugi iklannya itu ditaruh di apa namanya di video atau di tempat yang bukan tempat sasaran mereka seperti itu. Jadi buat teman sobatku sekalian, yang pertama jenis konten itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah jumlah viewers. Nah di sini teman-teman yang saya bilang tadi, jumlah viewers ini sebenarnya nggak mempengaruhi CPC ya, tapi jumlah viewers yang datang banyak itu bisa mempengaruhi penghasilan kita. Kalau viewersnya sedikit, apa yang mau diklik, apa yang bisa kita dapatkan dari pengiklan pun akan memberikan apa namanya tampilan iklannya ke channel atau video kita itu nggak akan mau teman-teman, karena mereka itu biasanya kalau mengiklankan itu ada pilihan-pilihan ya, ada kategorinya, seumpamanya di setting ya. Jadi seumpamanya iklannya itu nggak tampil sembarangan seperti saya mau iklan saya itu tampilnya di sini-sini pas di pada saat melakukan pengiklanan di Google ADS atau Facebook ADS, mereka mempunyai pilihan atau kategorinya. Jadi dari platform tersebut memberikan iklan ke video atau ke website itu sesuai dengan permintaan dari konsumennya seperti itu. Itu ya, jumlah viewers pasti mempengaruhi, karena semakin banyak viewers teman-teman itu semakin besar. Di sini juga jumlah viewers itu dari mana dulu? Kalau jumlah viewers teman-teman itu berasal dari media sosial, berasal dari sumber-sumber yang hanya instan dipromosikan seperti itu, biasanya nilai CPC-nya akan kecil sekali teman-teman. Biasanya yang besar itu berasal dari search engine atau sumber dari Google. Karena apa? Kalau dari search engine Google atau search engine YouTube, biasanya iklan itu akan tampil secara otomatis dan alami. Tapi kalau kita promosikan ke media sosial, habis itu diklik sama orang, kemungkinan besar video kita itu pada saat ditonton orang yang berasal dari media sosial itu nggak akan muncul. Pertama nggak akan muncul. Jadi kalau viewersnya banyak, iklannya nggak muncul, ya nggak dapat penghasilan apa-apa. Jadi itu sangat mempengaruhi teman-teman. Itu sangat mempengaruhi. Jadi saran saya teman-teman itu main SEO aja, main search engine optimization supaya video kita itu banyak ditonton dari search engine. Itu yang kedua ya teman-teman. Kita bahas tentang viewers ya. Yang ketiga adalah bahas tentang durasi video. Nah, durasi video kenapa mempengaruhi penghasilan? Durasi video di sini saran saya adalah durasi 8 menit lebih ya teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatikan, kalau kita sudah dimonetisasi, biasanya itu durasi 8 menit itu kita bisa mengatur tuh iklannya. Iklannya itu ada di depan, di tengah, di akhir video ya. Kalau video durasi di bawah 8 menit itu biasanya video iklannya itu di awal dan di akhir. Nah, ini ada trik lagi teman-teman. Untuk video durasi 8 plus ya, biasanya kan kita menggunakan manual nih, udah kita atur tuh jaraknya. Nah, kalau saya lihat, coba deh teman-teman perhatikan, kalau video kita durasi 8 menit plus, teman-teman biarkan secara otomatis dari pihak YouTube itu yang mengatur periklanannya. Teman-teman akan lihat deh, efeknya begini. Mereka itu akan memasang iklan biasanya kalau durasi 8 menit itu biasanya ada 5 ya, di depan, di tengah itu ada 3, dan di akhir seperti itu ya. Nah, yang biasanya yang 3 di tengah ini kita kan atur jaraknya nih. Nah, kalau dari pihak YouTube itu sebenarnya teman-teman kalau perhatikan, iklan yang pertama dengan iklan yang kedua itu jaraknya pendek sekali. Biasanya nggak sampai 8 menit udah ada iklan lagi. Karena apa? Mereka itu kan kadang-kadang itu belum 1 menit atau berapa udah meninggalkan channel kita kan, video kita kan. Tapi kalau sudah kita iklan, otomatis mereka akan nonton iklan yang kedua. Habis itu yang kedua, yang ketiga itu di tengah tetap ya. Yang terakhir itu mereka biasanya itu pasang itu nggak di pertengahan ya, itu mendekati akhir. Jadi bahwasanya mendekati akhir itu sekitar kurang 1 menit lagi kan video berakhir, ada iklannya lagi kan, itu mereka pasang iklan lagi karena biasanya kurang 1 menit mereka akan menutup videonya. Jadi sebelum menutup videonya mereka akan nonton video kita kembali seperti itu. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama adalah jenis kontennya. Jenis konten teman-teman harus, kalau teman-teman perlu riset, lakukan riset, karena dari situlah, dari riset itu kita mendapatkan sebuah kata kunci yang nilai CPC-nya, nilai klik iklannya itu besar. Yang kedua adalah jumlah viewers. Jadi kalau kita fokus mendatangkan jumlah viewers, otomatis penghasilan besar. Yang ketiga adalah durasi video, seperti yang dijelaskan tadi ya, pengaturan iklannya seperti itu. Jadi berapa sih penghasilan dengan 100.000 subscriber? Jadi kalau teman-teman ini, saya baru mendapatkan silver play button konten atau channel YouTube Veli Tutorial. Berapa sih penghasilannya? Teman-teman bisa cek deh di tampilan di sini, di samping saya ini. Nah, ini penghasilan 1 bulan. Jadi di bulan ini beda lagi dengan bulan yang lainnya teman-teman. Ini saya lihatkan lagi di bulan yang lainnya. Plak.
Beda sekali ya, padahal viewersnya itu nggak jauh berbeda teman-teman. Yang mempengaruhi adalah nilai CPC-nya. Nilai CPC, memang sih viewers itu pengaruh juga, tapi nilai CPC-nya lebih mempengaruhi. Jadi 100k subscriber itu tidak menjamin penghasilan kita besar. Bahwasanya penghasilan kita juga bisa anjlok kalau viewers kita kecil. Bahwa target kita juga salah sasaran. Jadi jenis konten kita itu nggak tertarget nilai CPC-nya atau nilai klik ikannya nggak bisa besar. Oke sobatku, itu aja sharing saya. Jadi buat teman sobatku sekalian bisa jadi pandangan, bisa jadi semangat. Kira-kira konten apa yang bisa teman-teman gunakan supaya nilai CPC-nya gede, dengan 100k subscriber penghasilan kita bisa besar. Oke, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.